Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisusanti. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya dari Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya dari kelas 1H PGMI. Di sini saya akan memenuhi syarat dari Bapak dosen Bapak Suprapno, yaitu saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Kata ijtihad berakar dari kata al-jud yang berarti al-masaqah, kesulitan, kesukaran. Ijtihad menurut bahasa bermakna baz al-wus wa al-majhud, pengarahan daya dan kemampuan. Pengarahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas yang berat dan sukar. Ijtihad juga termasuk dalam terminologi usul fikih secara khusus dan spektif, mengacu kepada upaya maksimal dalam mendapatkan ketentuan syara. Dalil hukum, yaitu dalil dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, sunnah Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah kemudian hari. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dan ada firman yang lain mengatakan, maka amdilah, ibarat wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. Menurut firman yang pertama, maksudnya yaitu dengan dikembalikan kepada Allah dan Rasul ialah bahwa bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan hadis supaya meneliti hukum-hukum yang ada, alasan agar bisa diterapkan kepada peristiwa-peristiwa hukum yang lainnya. Yang firman kedua, orang-orang yang ahli memahami dan merenungkan diperintahkan untuk mengambil ibarat. Dan dalil dalam hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijtihadlah kamu, karena tiap-tiap orang akan mudah mencapai apa yang diperuntukkan kepadanya. Ijma umat Islam dan berbagai mahadnya telah setuju atas dianjurkannya ijtihad, dan sesungguhnya ijtihad telah dipraktikkan dengan benar. Syarat untuk berijtihad: pertama, mengetahui Alkitab, Al-Quran, Sunnah. Kesepakatan ini udah disetujui oleh ulama usul fikih. Human, salah seorang ulama fikih Hanafi, menyebutkan bahwa mengetahui Al-Quran dan Sunnah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh mujtahid. Ayat-ayat berikut tidak perlu dihafal, tetapi wajib diketahui. Yang kedua, mengetahui ijma sehingga dia tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan ijma. Akan tetapi, seandainya dia tidak memang memandang ijma sebagai dasar hukum, maka mengetahui ijma ini tidak menjadi syarat baginya untuk melakukan ijtihad. Yang ketiga, mengetahui ilmu dan mengetahui nasikh atau yang menghapuskan dan mansukh yang dihapuskan. Fungsi ijtihad menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawil seperti hadis ahad. Mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah seperti dengan qiyas. Macam-macam ijtihad, yaitu ijtihad fardhi. Setiap ijtihad dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang, namun
namun tidak ada keterangan bahwa semua mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Ijtihad semacam ini yang dibenarkan oleh Rasul kepada Mu'adz ketika Rasul mengutus beliau untuk menjadi qadhi di Yaman. Ijtihad jami'i, semua ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahid. Ijtihad seperti ini yang dimaksud dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Jenis bentuk ijtihad. 1. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi, yaitu keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati hasil dari ijma', yaitu fatwa atau keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum atau perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan sesuatu hukum, sesuatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dan sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, ijma' dan qiyas sifatnya darurat bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Kedudukan ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran, As-Sunnah. Berijtihad itu sangat berguna sekali untuk mendapatkan hukum syara', hasil dari fikih dan usul fikih yang dalilnya tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis dengan tegas. Contoh ijtihad yaitu penetapan 1 Syawal. Di sini contoh ijtihad yaitu penetapan 1 Syawal. Di sini para ulama berkumpul untuk berdiskusi, mengumpulkan argumen-argumen masing-masing, menentukan 1 Syawal dan juga menentukan jatuhnya 1 Ramadan.